Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran Informatika kelas 8 semester 1. Kali ini kita akan membahas tentang berbagai aplikasi dan layanan internet. Sebelumnya, kalian sudah belajar tentang internet. Internet adalah suatu jaringan yang sangat besar. Internet ini digunakan di seluruh dunia ya teman-teman. Internet juga menjadi alat komunikasi dan sumber informasi yang sangat besar bagi para penggunanya. Dengan perkembangan yang semakin cepat, saat ini internet telah memiliki banyak aplikasi dan layanan yang tersedia. 1. Berbagai jenis aplikasi internet. Sejak aplikasi internet diperkenalkan, aplikasi-aplikasi internet terus bertambah dan berkembang dari waktu ke waktu. Hal ini dikarenakan oleh semakin majunya teknologi yang ada dan berkembangnya kebutuhan penggunanya. Saat ini, beberapa aplikasi internet yang paling populer digunakan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada discussion board dan newsgroup atau forum diskusi dan grup berita. Nah, discussion board. Pada aplikasi discussion board, kamu bisa memposting sesuatu topik agar dibaca pengguna yang lain. Masing-masing pembaca kemudian dapat membalas sebagai sebuah tanggapan. Jadi misalnya kalian suka kucing, kalian masuklah ke dalam forum yang membahas tentang kucing. Nanti kalian posting di situ, misalnya kalian ada masalah apa dengan kucing. Nanti yang membaca itu pengguna yang lain akan membalas postingan kalian dengan membantu menjawab ya bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Nah, itulah discussion board atau forum diskusi ya teman-teman. Kemudian berikutnya ada newsgroup. Newsgroup digunakan untuk membagikan berita dan artikel kepada pengguna di dalam grup. Para pengguna dapat memberikan komentar atau bertanya mengenai topik yang berhubungan. Hampir sama seperti discussion board, hanya newsgroup itu adalah tempat membagikan berita ya teman-teman. Misalnya ada berita apa tentang hari ini di sebuah daerah, dipostinglah dalam grup itu. Nanti orang-orang yang masuk ke dalam grup itu bisa berkomentar atau bertanya mengenai berita tersebut. Itulah discussion group dan news group ya teman-teman. Kemudian berikutnya ada World Wide Web, aplikasi halaman web untuk menyimpan dokumen. World Wide Web atau WWW merupakan aplikasi yang digunakan untuk menyimpan informasi dalam bentuk dokumen-dokumen yang disebut halaman web. Aplikasi ini paling banyak digunakan karena dapat memuat informasi berupa teks, gambar, suara, dan gambar bergerak. Jadi kalau kalian suka searching di internet, mencari sesuatu ya teman-teman, kalian akan menemukan halaman-halaman web. Nanti ketika halaman web itu diklik, terdapatlah informasi di situ. Bisa berupa teks, bisa berupa gambar, suara, atau gambar bergerak. Bisa juga video. Itulah yang disebut WWW, World Wide Web atau halaman web. Ya teman-teman, di sini sebelah kiri ada contoh tampilan sebuah halaman web ya. Nah, berikutnya ada electronic mail atau email dan mailing list. Surat elektronik dan kumpulan email. Email atau surat elektronik adalah aplikasi internet untuk sarana komunikasi surat menyurat dalam bentuk elektronik. Aplikasi ini hampir bisa menggantikan cara berkomunikasi surat menyurat yang selama ini digunakan. Jadi kalau dulu orang-orang mengirim surat ya melalui sebuah kertas yang dikirim ke kantor pos gitu ya teman-teman. Sekarang sudah ada email atau surat elektronik yang bisa kita kirim hanya dengan melalui internet gitu ya teman-teman. Lebih mudah dan lebih cepat sebagai sarana komunikasi. Berikutnya mailing list. Mailing list ini adalah kumpulan email-email ya teman-teman dalam suatu grup. Misalnya kalian masuk grup pelajaran IPA misalnya. Nah, di dalam situ akan terkumpullah email-email kalian ya teman-teman. Namun seiring dengan perkembangan teknologi, layanan MyList atau mailing list ini yang dulu populer kini mulai ditinggalkan. Nah, berikutnya ada weblog. Weblog atau blog adalah bentuk lain dari halaman web.
Weblog itu lebih populer dengan sebutan blog ya teman-teman, merupakan bentuk lain dari halaman web. Kalau halaman web umumnya dibangun untuk memberikan informasi atau layanan dari sebuah organisasi. Adapun blog digunakan oleh pengguna pribadi untuk menampilkan tulisan dan informasi tertentu. Jadi kalau halaman web biasanya itu digunakan oleh sebuah organisasi untuk memberikan informasi atau layanan ya. Sementara blog digunakan oleh orang-orang pribadi nih. Seperti di sebelah kiri ini contohnya ya. Ini adalah contoh sebuah blog. Nah, selain aplikasi-aplikasi internet yang sudah disebutkan sebelumnya, ada beberapa teknologi juga nih yang baru diperkenalkan beberapa tahun terakhir ini teman-teman. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, jejaring sosial atau social network dan media sosial. Yang kedua, cloud storage. Yang ketiga, aplikasi berbasis cloud. Yang keempat adalah mesin pencari. Yang pertama, jejaring sosial dan media sosial. Jejaring sosial atau social network adalah aplikasi internet yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi, berinteraksi, berbagi informasi. Contohnya Facebook, Twitter, LinkedIn, dan lain-lain. Yang berikutnya ada media sosial. Media sosial adalah teknologi yang digunakan untuk menyebarkan informasi-informasi. Contohnya adalah YouTube, Instagram, Snapchat. Nah, itu adalah beberapa contoh dari media sosial ya teman-teman. Cloud storage. Cloud storage adalah ruang penyimpanan di internet yang dapat digunakan untuk menyimpan file-file. Jadi kalau kalian ingin file kalian misalnya ya di dalam handphone atau komputer lebih aman, bisa kalian gunakan di cloud storage atau penyimpanan yang ada di internet. Keuntungan dari menggunakan penyimpanan yang ada di internet ini teman-teman, kalian bisa mengakses file-file kalian kapan saja asal ada internet. Kemudian berikutnya aplikasi berbasis cloud. Aplikasi ini adalah aplikasi yang ditempatkan di internet dan dapat diakses melalui browser. Contohnya adalah Google Docs, Google Sheet, Google Slides, dan Google Form. Nah, kalau di laptop atau komputer ya, itu ada aplikasi seperti Word, kemudian Microsoft Excel ya, itu semua ada di laptop. Tapi kalau di akses di internet, kalian bisa mengakses Google Docs untuk dokumen ya, untuk mengetik, kemudian ada Google Sheet untuk mengolah angka, ada Google Slides untuk presentasi, dan Google Form untuk survei atau tugas ya. Berikutnya adalah mesin pencari. Mesin pencari adalah program yang digunakan sebagai alat bantu untuk mencari informasi di internet. Kita sudah tahu semua ya teman-teman, mesin pencari ya seperti Google ya atau Yahoo itu adalah mesin pencari yang populer ya teman-teman. Jadi kita akan misalnya mencari tentang materi tertentu di internet, tinggal kita ketik di sana dan akan muncullah hasilnya di situ. Baik, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan, dan jika ada pertanyaan silakan japri Bapak atau tulis di kolom komentar. Terima kasih Bapak ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.